Hai guys, bersama Vian di sini. Kali ini ada cerita tentang seorang pemuda bernama Boix yang menjadi fotografer saat berada di kamp konsentrasi Mauthausen. Siapa sangka keahliannya dalam memotret justru membuatnya mengetahui kelakuan busuk Nazi kepada para tahanan yang selama ini disembunyikan. Nah guys, seburuk apa sih Nazi memperlakukan tahanannya? Sebelum kita mulai, langsung saja pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia kejadian nyata yang dialami para tahanan di kamp Mauthausen. Lebih dari 7.000 orang Spanyol bersama orang-orang Prancis pergi menyeberangi gerbang Mauthausen setelah kalah dari perang sipil melawan Hitler. Kebanyakan dari mereka yang masih hidup ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Yang paling memperparah keadaan, Menteri Prancis bernama Serrano Suner mencabut kewarganegaranya sehingga Nazi bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Semua orang tampak sangat ketakutan ketika digiring masuk ke dalam kamp. Barang-barang yang mereka bawa dirampas dan rambut mereka dicukur habis dengan menggunakan gunting seadanya yang sudah tumpul. Setelah itu mereka dibariskan dengan kondisi telanjang dan difoto oleh seorang fotografer bernama Paul Ricken, yaitu bawaan dari Franz, seorang yang bertanggung jawab menangani kamp Mauthausen. Dia dengan santainya menunjuk orang-orang yang kelihatan lemah, bahkan ia tega memisahkan seorang anak bernama Galvan dengan ayahnya, dan kelompok orang-orang lemah yang terpilih kemudian dibawa ke kamp bernama Gusen. Yang masih di sana diarahkan ke ruang identifikasi untuk difoto sekaligus ditanyai soal identitasnya, dan semua proses pendataan dilakukan oleh tahanan yang terpilih. Salah satunya bernama Francisco Boix yang bertugas sebagai fotografer. Selain memfoto para tahanan yang baru masuk, ada tugas lain yaitu membantu Paul memotret setiap aktivitas di camp. Boix kemudian menghampiri Galvan yang tampak sangat ketakutan karena dipisahkan dengan ayahnya. Boix kemudian menenangkan dengan mengatakan bahwa ayah Galvan dibawa ke kamp yang jaraknya tak jauh serta ditempatkan di sebuah rumah sakit dengan perawatan yang memadai. Mendengar itu, Galvan merasa sedikit lebih tenang. Apalagi Boix juga menambahkan bahwa orang Spanyol yang ada di kamp Mauthausen adalah penghuni pertama sehingga lebih disegani. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kasta tahanan tak ada bedanya dan orang-orang yang dibawa ke kamp Gusen sudah pasti dipaksa menambang granit sampai mati. ¿Qué le has dicho eso, chico? Nadie regresa con vida de Gusen. Sin un poco de esperanza ese chaval no dura ni 5 minutos aquí. Selain bertugas sebagai fotografer, Boix terkadang membantu Paul mencetak foto. Dan sikap Paul terhadap Boix cukup baik, bahkan selalu memberi masukan dan pelajaran tentang dunia fotografi. Boix sempat mengatakan bahwa ia sangat menyukai foto-foto realistis. Namun menurut Paul, realita dalam foto tak bisa diyakini sepenuhnya karena bisa saja foto dibuat untuk kebutuhan tertentu yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Hal itu Paul buktikan beberapa hari kemudian. Boix diajak untuk memotret kehidupan camp karena Himmler dikabarkan akan datang. Paul ingin membuat kesan bahwa camp konsentrasi sangat ramah terhadap tahanan. Maka dari itu ia mengarahkan para tahanan agar berpose bermain catur, dan tahanan juga tak sembarangan. Ia memilih orang yang terlihat bugar dan sehat. Setelah itu beberapa minggu kemudian, Boix diajak ke daerah hutan untuk memotret mayat beberapa tahanan yang menurut Paul ditembak mati karena mencoba kabur dari kamp Gusen. Sie versuchten zu fliehen. Wir konnten sie aber noch rechtzeitig abknallen. Boix sendiri merasa janggal karena jumlah tahanan yang tergeletak cukup banyak. Dan kejanggalannya terbukti benar ketika melihat lubang peluru di bagian depan. Jika memang para tahanan itu berusaha kabur, seharusnya mereka tertembak di punggung dan jasadnya punya jarak antara satu dengan yang lainnya. Di sana ia juga melihat satu mayat yang memiliki satu kaki dengan nomor tahanan milik ayah Galvan. Namun ketika melihat wajahnya, jasad tahanan itu justru bukan ayah Galvan. Rasa penasarannya kemudian ia tanyakan kepada seorang yang bertugas mencatat nomor tahanan bernama Popeye. Awalnya Popeye tidak menjelaskan apapun, namun karena didesak terus-menerus, ia akhirnya mengaku bahwa ialah yang menggantikan nomor tahanan tersebut. Semua itu ia lakukan untuk menyelamatkan para tahanan yang masih sehat dan menggantikannya dengan orang yang sudah sekarat atau tidak ada harapan lagi untuk hidup. Popeye menjelaskan cara bagaimana mempermainkan status kematian tahanan. Pernah ada seorang tahanan bernama Rosales yang menjadi incaran Nazi untuk dibunuh. Kemudian muncul seorang tahanan bernama Pino yang meninggal dunia akibat tuberkulosis. Maka Popeye pun menukar identitas Rosales dengan Pino supaya Nazi mengira Rosales telah meninggal. Boix berpikir untuk menukar identitas ayah Galvan dengan orang lain yang berada di Mauthausen agar ayah Galvan bisa bertemu dengan anaknya.
Setelah Popeye setuju, beberapa minggu kemudian ayah Galvan pun tampak sudah di ruangan Popeye dan Boyks melihatnya saat hendak menyerahkan hasil foto yang diminta Franz. Sayangnya, Franz mengetahui bahwa ayah Galvan seharusnya sudah tewas, bahkan Nazi telah memberi berita duka kepada keluarganya. Namun, Franz menganggap bahwa Nazi tak pernah salah. Dan jika mereka berbuat salah, mereka harus bisa menutupinya. Untuk itu, ia menembak ayah Galvan saat meminta rokok kepada Boyks. Tidak sampai di situ saja, jasadnya kemudian dibawa keluar dan dibuat seolah kematiannya tertembak saat berusaha kabur menaiki pagar kawat. Boyks dan Popeye pun menjadi saksi kekejaman Franz yang tak punya rasa belas kasih. Setelah selesai, Boyks justru bertemu dengan Galvan yang menyinggung soal perkataan orang-orang bahwa Camp Gusen adalah camp penyiksaan. Boyks membantah dan mengatakan bahwa rumor itu dibuat agar para tahanan tidak berpura-pura sakit. Ia juga mengatakan sempat bertemu ayah Galvan yang menitipkan harmonika. Jauh di hatinya Boyks sangat sedih karena sudah berbohong, apalagi saat ia ditugaskan mencetak foto ayahnya. Namun kesedihannya berkurang ketika menemukan klise yang menunjukkan berbagai penyiksaan para tahanan. Sepertinya klise tersebut adalah koleksi pribadi Paul yang selama ini dibiarkan dan tak pernah dicetak. Untuk itu Boyks segera menyembunyikannya dan berharap suatu saat nanti bisa mencetaknya sebagai aksi balas dendam kepada Nazi. Pada hari kedatangan Himmler di Mauthausen, beberapa tahanan justru mencuri waktu untuk mendengar berita dari radio rakitan. Dikabarkan bahwa Jerman telah kalah dalam perang, sehingga mereka berharap bisa segera bebas dari camp. Namun Popeye menegaskan bahwa mereka tak boleh terlihat senang dulu karena Jerman membenci kekalahan dan kegembiraan mereka justru bisa memprovokasi Nazi berbuat lebih kejam. Kedatangan Himmler ternyata tak hanya memantau hasil pekerjaan para tahanan, tapi ia juga memberi perintah Paul untuk menghancurkan seluruh file ataupun berkas-berkas penting yang ada di camp. Perintah tersebut kemudian dilanjutkan kepada Boyks dan Valbun, yang membuat Boyks sedikit khawatir, yaitu klise yang ia sembunyikan ketahuan oleh Valbun, sehingga Boyks cepat-cepat merebutnya dan mengancam untuk tidak melaporkannya kepada Paul. Boyks menjelaskan bahwa klise tersebut adalah satu-satunya bukti kekejaman Nazi yang harus dijaga baik-baik sebelum disebarkan kepada dunia. Awalnya Valbun tak setuju karena tak mau mengambil resiko, namun Boyks mengancam sehingga Valbun pun akhirnya menuruti kemauan Boyks. Setelah itu, Boyks menemui Popeye beserta beberapa temannya yang bisa dipercaya. Mereka lagi-lagi awalnya menolak sampai Boyks marah karena merasa tak ada yang peduli untuk membongkar kedok Nazi. Padahal semua merasakan hal yang sama, banyak saudara-saudara mereka yang telah mati karena kekejaman Nazi selama di camp. Las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Ucapan Boyks akhirnya berhasil menyadarkan mereka dan esoknya Boyks pun membagi beberapa klise untuk disembunyikan di berbagai tempat sesuai profesinya masing-masing. Ada yang disembunyikan di ruang pencucian dan di ruang kerajinan. Suatu hari seluruh tahanan dikumpulkan di luar karena Nazi sedang melakukan pemeriksaan dan pembersihan seluruh barak. Saat itu Boyks sempat terpikir untuk kabur menggunakan peti granit hasil tambang. Boyks sangat yakin setelah berhasil bebas nanti, maka cetakan dari klise yang disembunyikan bisa dilaporkan dan menjadikan bukti kuat untuk membubarkan camp Mauthausen. Boyks hanya membawa beberapa potong klise saja, sementara sisanya nanti akan Popeye selundupkan setelah Boyks aman. Rencana itu dimulai dengan membuat sebuah pentas hiburan supaya tentara yang berjaga teralihkan perhatiannya. Sementara itu, Boyks diam-diam pergi ke ruang granit di mana di sana sudah ada Legias yang menunggu. Legias memang sedari tadi ditugaskan untuk mempersiapkan peti granit sekaligus makanan perbekalan. Namun saat itu Boyks dengan terpaksa harus merelakan Legias yang pergi karena ia terus-terusan memohon dengan alasan ingin bertemu dengan anaknya yang berada di panti asuhan. Dengan terpaksa, Boyks pun mengizinkannya dengan syarat Legias harus standby di tempat yang sudah ditentukan, serta ia harus membuat berita di koran tentang kematian seorang bernama Van Houten, supaya Boyks dan kawan-kawan bisa mempersiapkan klise lainnya untuk dikirim. Setelah Legias masuk ke dalam peti dan Boyks kembali ke barak, penjaga mengumumkan bahwa ada tahanan yang menghilang. Pentas seni pun segera dihentikan dan seluruh tahanan dibariskan di lapangan. Beruntung Franz tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, sehingga esoknya tempat Legias yang kosong pun segera diisi dengan tahanan yang baru saja datang. 1 hari, 2 hari, sampai seminggu lebih ternyata Popeye tak menemukan juga berita kematian Van Houten di koran.
Popeye sempat marah kepada Boix karena membiarkan Legias yang kabur. Namun Boix tetap berpikir positif dan meminta agar Popeye lebih sabar lagi menunggu di berita koran selanjutnya. Di hari itu Boix sangat terkejut karena Paul memotret seorang tahanan yang ia katakan seorang kurcaci. Boix hanya bisa menahan emosi ketika Paul membandingkan ukuran tubuhnya, dan Paul hanya melihatnya sebagai hiburan. Setelah Paul selesai menggunakan ruang foto, tiba-tiba 2 tentara Nazi datang dan membawa paksa Boix keluar camp. Boix tentu saja bingung bercampur khawatir karena tentara yang membawanya hanya diam saja. Sesampainya di lokasi, barulah ia diberitahu Franz bahwa putranya hari ini berusia 10 tahun dan Boix akan menjadi fotografer acara tersebut. Setelah berganti pakaian, Boix pun berkeliling untuk memotret keluarga Franz bersama para tamu undangan. Di acara tersebut salah satu tamu yang Boix foto adalah Posca, yaitu seorang tuan tanah yang sering membeli tahanan untuk dipekerjakan di tambangnya. Tibalah waktu pemberian kado. Semua tamu undangan memberikan kadonya masing-masing, termasuk juga Posca, walau kadonya kurang disukai oleh anak Franz. Anak Franz yang bernama Leon itu justru tertarik dan sangat senang ketika mendapat hadiah sebuah pistol sungguhan. Sementara itu di taman, Boix membuat kaget Galvan sampai tak sengaja menjatuhkan gelas. Ketika gelas-gelas pecah itu berusaha dibereskan, tiba-tiba Leon menodongkan pistol hingga membuat Boix kaget dan berusaha menenangkannya. Posca yang kebetulan ada di sana pun melakukan hal yang sama, namun Franz justru membiarkannya. Selanjutnya Franz mengajarkan bagaimana mengisi pistol tersebut dengan peluru dan menembakkannya kepada papan target yang ada di pohon. Suara tembakan yang sangat keras itu membuat semua tamu berdatangan, dan yang membuat mereka kaget, Franz mengajarkan Leon untuk menembak seorang pelayan yang Franz anggap sebagai hewan buruan. Tidak sampai di situ saja, Franz yang masih belum puas meminta Leon untuk menganggap Galvan sebagai monyet buruan yang harus ia tembak sendiri. Keadaan semakin tegang saat Franz terus memaksa anaknya untuk menarik pelatuk. Sementara Posca dan Boix memohon agar Franz menghentikannya. Kebanyakan para tamu hanya bisa diam, sementara Leon tampak gemetar hingga kemudian kesabaran Franz habis. Setelah acara pesta selesai, Galvan akhirnya dibawa oleh Posca dan ditempatkan bersama mantan tahanan lain. Esoknya, seluruh tahanan tiba-tiba diminta baris di lapangan, dan tak lama kemudian Boix serta Popeye mengetahui alasan kenapa Legias tak pernah membuat berita seperti yang Boix minta. Ternyata Legias tertangkap dan sebagai hukuman terakhirnya ia diarak untuk digantung di hadapan seluruh tahanan sebagai contoh konsekuensi jika berusaha kabur dari camp. Setelah Legias dipastikan tewas, satu persatu tahanan wajib mendekat dan melihat wajah Legias yang masih tergantung sebelum kembali beraktivitas. Kematian Legias membongkar seluruh amarah yang dipendam Boix selama ini. Ketika Paul memintanya untuk mencetak ulang foto saat Legias digantung, Boix langsung mengamuk dan menghancurkan seluruh perabotan yang ada di ruangan. Paul segera mengeluarkan pistolnya, tetapi Boix lebih berani karena ia tahu kalau Paul tak mau mengotori tangannya untuk menyiksa tahanan demi menghindari sanksi berat nantinya. Beruntung Paul berhasil selamat karena tak lama kemudian datang 2 tentara. Boix segera dimasukkan ke ruang isolasi dan bertemu dengan Valbun yang juga ditangkap karena telah menyembunyikan radio rakitan. Bagi Boix, klise film tersebut sangat penting karena ia juga tak bisa menjamin bahwa klise-klise lainnya masih aman. Klise itu pun langsung ia sembunyikan di sela-sela tembok yang ada di dekatnya. Sangat disayangkan, tapi setelahnya pihak Nazi mengetahui bahwa Boix berkaitan dengan ditemukannya klise film di sisi barak. Franz dengan marahnya menyiksa Boix, namun Boix tetap berusaha diam walau badannya terus-terusan dihajar. Selama berhari-hari Boix didiamkan dan digantung dengan kondisi yang tampak semakin tak berdaya. Barulah setelah kira-kira semingguan ia dibawa oleh 2 orang Nazi dan dimasukkan ke dalam mobil bersama para tahanan lainnya. Boix sadar bahwa mobil tersebut adalah mobil tempat untuk membunuh para tahanan. Sengaja ruangannya didesain khusus agar tak ada celah udara yang masuk sehingga nantinya gas dari knalpot akan dimasukkan ke dalam. Boix segera memperingatkan penumpang lain dan semua orang tampak panik ketika bau gas mulai tercium, kecuali Valbun yang tampaknya ia sudah pasrah jika harus mati di dalam sana.
Beruntung tak lama kemudian terdengar ledakan, dan ketika Nazi mengecek ke belakang ternyata pipa saluran dari knalpot putus, sehingga para tahanan yang ada di dalam pun masih tampak sehat ketika dikeluarkan. Boyks dan seluruh tahanan sedikit merasa lega karena di luar sana ternyata sedang terjadi kekacauan dan Nazi tampaknya sedang kewalahan. Merasa Nazi berada di ambang kekalahan, seorang tahanan kemudian berkata bahwa tidak ada gunanya membunuh mereka. Namun sayangnya ia tetap ditembak, termasuk juga seorang tahanan yang berusaha kabur. Boyks menjadi sasaran selanjutnya, namun rupanya keberuntungan masih berpihak kepadanya. Karena sesaat sebelum Nazi menarik pelatuknya, tiba-tiba saja keadaan di barak rupanya sangat parah karena seluruh tentara Nazi telah kabur bersama persenjataan mereka. Senjata yang tertinggal segera diambil oleh tahanan sebagai perlindungan diri. Sementara yang lain berusaha mengambil makanan yang tersisa. Berbeda dengan tahanan lain, Boyks justru berusaha menyelamatkan klise yang telah ia sembunyikan sebelumnya. Setelah itu, ia masuk ke ruangan foto dan betapa kagetnya ketika Boyks melihat tahanan yang berfoto dengannya dulu telah diawetkan dalam sebuah kotak kaca. Tak lama setelah itu, Boyks juga menemukan Paul sedang berdiam diri dan ia tampak sangat ketakutan sembari terus-terusan mengaku jika dirinya hanya menjalankan tugas serta tak pernah sekalipun ikut menyiksa para tahanan. Walau begitu bagi Boyks, Paul tetaplah Nazi yang bersalah karena telah mendukung dan membiarkan penyiksaan yang terjadi. Beruntung Boyks tak menembaknya, ia hanya mengambil kamera Paul yang langsung ia gunakan untuk mengabadikan seluruh momen yang terjadi di dalam camp. Di luar ia sempat memotret beberapa tahanan wanita yang selama ini menjadi pelampiasan tentara Nazi. Dan tak jauh dari sana ia juga menemukan mayat Franz berada di atas pagar kawat dengan keadaan telanjang dan bertuliskan Antek Hitler. Semua momen pasca kekalahan Nazi Boyks abadikan melalui kameranya. Dan setelahnya ia bersama Popeye menemui Posca untuk menjemput Galvan dan tampaknya selama ini dirawat dan dijaga baik-baik. Pada akhirnya Boyks berhasil menunjukkan foto-foto kekejaman Nazi kepada dunia. Bahkan ia telah bersaksi bahwa Himmler pernah datang ke Mauthausen. Parmi les accusés, quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné. Dari film ini kita dapat belajar bahwa kerjasama dan pengorbanan dibutuhkan dalam memperjuangkan sesuatu. Tak ada keberhasilan tanpa kedua hal tersebut, apalagi jika menyangkut soal kemerdekaan. Nazi mungkin telah menerapkan ketakutan dalam otak setiap tahanan, namun kegigihan Boyks mampu membuat rekan-rekannya mau bekerja sama dan berkorban hingga mereka berhasil merdeka. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.